Respons Nova Arianto terkait Matt Baker dipanggil timnas U17 Australia. Alasan Arnando Ari mendadak jadi fans kiper timnas U19 Indonesia. Media Eropa, Cesc Fabregas manfaatkan duit orang Indonesia untuk bangun skuad megah Como. Pemain timnas Indonesia Ivar Jenner tak masuk tim utama FC Utrecht musim 2024-2025 kini punya pesaing baru di tim mudanya. Bawa Venezia promosi, Jay Itzes jadi rebutan 3 tim Serie A. Bek timnas Indonesia, Jay Itzes, menjadi komoditi panas di bursa transfer Serie A musim depan. Respons Nova Arianto terkait Matt Baker dipanggil timnas U17 Australia. Nova Arianto mengaku melakukan pembahasan dengan sang pemain dan keluarganya. Saya baru akan melakukan meeting dengan Baker dan keluarganya siang ini, kata Nova Arianto, dikutip dari Kompas.com. Sebelumnya, pelatih kepala timnas U17 Australia Brad Maloney memanggil 24 pemain untuk Pacificao Sports Football Tour. Baru-baru ini, timnas U16 Australia menjuarai ASEAN Cup U16 2024, setelah itu Maloney memilih sekelompok pemain inti. Kali ini, Maloney memanggil Matt Baker yang sebelumnya memperkuat timnas U16 Indonesia di ASEAN Cup U16 2024. Pemain Melbourne City U18 itu tampil dalam 4 laga timnas U16 Indonesia. Ia juga bermain saat melawan Australia di ASEAN Cup U16 2024. Bahkan Matt Baker membuat 1 assist untuk menjebol gawang Australia. Matt Baker yang baru berusia 15 dan lahir di Melbourne memang bisa dipanggil ke timnas Australia. Alasan Arnando Ari mendadak jadi fans kiper timnas U19 Indonesia. Ikram jadi sosok krusial di timnas U19 Indonesia sepanjang ASEAN Cup U19 2024. Penampilannya yang solid membawa dia hanya kebobolan 1 gol dari 5 pertandingan. Aksinya yang apik membawa dia jadi kiper terbaik di turnamen ini. Arnando Ari mengakui bahwa dia cukup menyukai penampilan Ikram. Bahkan, dia secara jujur memberikan apresiasi kepada kiper muda Semen Padang tersebut. Saya malah ngefans sama dia. Dia bisa jadi kiper terbaik. Saya belum bisa apa-apa, serius, saya lebih ngefans ke dia malahan, kata Arnando Ari dilansir bolasport.com dari laman Antara. Kiper Persebaya Surabaya ini juga memberikan pesan kepada sang pemain. Dia berharap Ikram bisa fokus pada karirnya dan bisa mendapatkan tempat di Liga 1. Masih berusia muda, jalan untuk menjadi lebih baik masih terbuka. Dari sisi pemain, Ikram juga menilai Arnando adalah sosok panutan. Menurutnya, kiper andalan skuad Garuda tersebut bisa sangat fokus saat berada di lapangan. Selain itu, dia ingin banyak belajar dari seniornya tersebut. Apalagi meski masih muda dia sudah jadi salah satu pilar penting Shin Tae-yong di timnas. Media Eropa, Cesc Fabregas manfaatkan duit orang Indonesia untuk bangun skuad megah Como. Gebrakan transfer Como 1907 yang dimiliki konglomerat Indonesia menjadi perbincangan di sepak bola Italia. Klub berjuluk Ilariani merupakan klub mungil yang dibawa Hartono bersaudara dari Serie D hingga menembus Serie A. Musim ini, Como akan dilatih Cesc Fabregas yang sebelumnya bertindak sebagai asisten pelatih. Sebagai tim promosi, Fabregas wajib memperkuat tim agar tak kedodoran di ganasnya Liga Italia. Yang mencengangkan, pemain anyar yang didatangkan tidak hanya pemain mediocre Eropa. Mereka juga merekrut pemain bernama besar seperti Emil Audero, Pepe Reina, Alberto Moreno, Andrea Belotti, hingga Rafael Varane. Media Eropa The Athletic sebelumnya sudah menyebut Hartono bersaudara sebagai pemilik klub terkaya di sepak bola Italia. Jadi, tak heran jika Fabregas memanfaatkan tebalnya kantong bosnya. Dengan modal skuad semewah itu, Como semestinya dapat menjauh dari zona degradasi, bahkan bisa bersaing di zona Eropa. Kini tinggal menunggu gebrakan Hartono bersaudara serta Mirwan Suwarso terhadap pemain atau pelatih Indonesia. Pemain timnas Indonesia Ivar Jenner tak masuk tim utama FC Utrecht musim
2024-2025 kini punya pesaing baru di tim mudanya. FC Utrecht telah merilis skuad untuk mengarungi musim 2024-2025. Dalam laman resmi klub, nama Ivar Jenner tidak ada dalam daftar. Di posisi gelandang diisi oleh Victor Jensen, Ken Bosdigan, Taylor Booth, Zidane Iqbal, Jens Toornstra, Paxton Aaronson, Alonso Ngwanda, dan Silas Andersen. FC Utrecht sendiri akan berlaga di kasta pertama Liga Belanda, Eredivisie. Sementara Ivar Jenner masih tergabung ke tim muda, Jong Utrecht yang berlaga di kasta kedua Liga Belanda. Musim lalu, pemain 20 tahun itu berkesempatan masuk skuad tim utama saat melawan PSV Eindhoven, Heerenveen, dan PEC Zwolle di Eredivisie. Akan tetapi Ivar Jenner belum mencatatkan menit bermain. Ivar Jenner musim lalu banyak bermain di kasta kedua dengan mencatatkan 11 pertandingan. Musim ini di Jong Utrecht, Ivar Jenner kedatangan pesaing baru di posisi gelandang tengah. Pasalnya, FC Utrecht mendatangkan pemain gelandang berusia 20 tahun dari FC Basel, yakni Noah Dundas. Noah Dundas telah menandatangani kontrak selama 3 tahun. Ia awalnya akan bergabung dengan Jong FC Utrecht. Bawa Venezia promosi, Jay Itzes jadi rebutan 3 tim Serie A. Bek timnas Indonesia, Jay Itzes menjadi komoditi panas di bursa transfer Serie A musim depan. Jay jadi sosok krusial yang membawa Venezia FC promosi ke kasta tertinggi Italia. Musim lalu dia bermain dalam 30 pertandingan dan sukses menyumbangkan 3 gol. Penampilannya yang konsisten membuat banyak tim yang ingin mendapatkan jasanya. Torino, Fiorentina, dan Monza jadi tim yang dikabarkan sedang melakukan pendekatan. Media asal Italia, Tutto Venezia Sport, ikut menyoroti ramainya tim yang ingin mendatangkan Jay Itzes. Mereka menilai bahwa Jay jadi salah satu nama yang saat ini diperebutkan di Serie A. Penampilan Jay musim lalu membuat beberapa tim ingin mengikatnya. Hal ini menjadi perhatian karena dia sebelumnya harus banyak absen untuk proses penyembuhan. Pemain yang memiliki tinggi 190 cm ini akan dalam keputusan sulit. Tepatnya saat dia akan memilih debut di Serie A bersama Venezia atau berlabuh ke tim lain. Jay harus segera mengambil keputusan terkait masa depannya. Dia saat ini sedang berada di pemusatan latihan bersama Venezia. Masih dalam sumber yang sama, ada 3 tim yang masih dalam proses negosiasi. Torino, Monza, dan Fiorentina masih menunggu celah untuk menghadirkan bek andalan skuad Garuda. Pemain terbaik timnas U16 Indonesia berharap Matthew Barker jangan pilih Australia. Menurut Goli, Matthew Barker merupakan pemain berkualitas yang akan menambah kuat timnas U16 Indonesia. Matthew Barker baru saja dipanggil untuk membela Australia U17. Ia masuk ke dalam 24 pemain Australia U17 untuk menjalani pemusatan latihan TC dan menjalani pertandingan melawan Salomon U19 dan Vanuatu U19. Pelatih Australia U17, Bradley Maloney, tampaknya terkesima dengan permainan Matthew Barker. Ini dilihatnya pada ajang ASEAN Cup U16 2024. Kala itu, Matthew Barker membela timnas U16 Indonesia. Ada momen di mana Australia U16 bertemu timnas U16 Indonesia pada semifinal ASEAN Cup U16 2024 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, 1 Juli 2024. Dalam laga itu, timnas U16 Indonesia kalah 3-5 dari Australia U16. Matthew Barker yang belum punya paspor Indonesia digoda oleh Bradley Maloney untuk bisa membela Australia U17. Goli mengakui Matthew Barker merupakan pemain berkualitas di timnas U16 Indonesia. Meski bermain sebagai pemain belakang, Matthew Barker juga mampu membantu lini depan. Terkadang, ia suka memberikan umpan-umpan yang memanjakan lini depan timnas U16 Indonesia. Kata Goli, Matthew Barker bisa menjadi pemain kunci timnas U17 Indonesia yang akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U17 2024.